alihi wa ashabihi wa mawala wala haula wala quwwata illa billah. Yang saya hormati, saya cintai guru kita semua, Ustazah Hajah Atifah. Juga yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan Ibu Dr. Hajah Endang, Ibu Dr. Astri, dan ibu-ibu semua yang selalu dimuliakan, diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Walaupun sudah lewat bulan Syawal ya. Karena ini adalah pertemuan pertama, tetap tidak mengurangi keinginan kita untuk terus melanjutkan silaturahim kita. Karena dengan silaturahim ini banyak sekali manfaatnya untuk pribadi, untuk keluarga, untuk organisasi, bahkan untuk umat ya. Dengan silaturahim kita akan bisa menjaga tali persaudaraan, tapi tali persaudaraan yang bisa membuat kita semakin dekat pada Allah. Karena kita silaturahimnya dibingkai oleh ukhuwah Islamiyah ya, oleh persaudaraan yang dibangun oleh keislaman dan keimanan. Jadi mudah-mudahan semakin kita banyak bertemu bersilaturahim ini, semakin banyak ilmu yang bisa kita ambil, semakin banyak inspirasi yang kita peroleh dari para senior kita, dari guru-guru kita, dan sekaligus arahan, nasihat yang insya Allah sangat bermakna buat kita. Jadi pantas dianjurkan oleh Islam bagaimana kita untuk terus bersilaturahim, bahkan dikecam oleh Allah dan dilaknat bagi orang-orang yang memutuskan silaturahim. Lebih dari itu, kita tahu bahwa Rasulullah sudah memberikan arahan kepada kita agar kita bisa menyambung silaturahim ini. Jangan sampai memutuskannya, kalau kita memutuskannya maka kita memutuskan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang memutuskan silaturahim ini tidak akan masuk surga. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Dengan silaturahim ini kita jadi bertambah banyak rezekinya, bertambah panjang umurnya. Ini kita kalau kita makan semua kita nggak bisa pulang. Habis makan langsung tidur ya. Saking banyaknya pilihan kuenya ya. Dan tentu rezekinya tidak berakhir hanya sampai di sini. Karena setelah silaturahim akan ada lanjutan perluasan jaringan ya. Jadi kalau bisa sambil bisik-bisik nih kayak ting ngobrol sama yang sebelahnya punya bisnis apa gitu ya. Ada yang online enggak ya. Kita bisa kerjasama ya. Jadi dunia akhiratnya kita dapat dengan silaturahim bersama orang-orang soleh ini. Nah lebih dari itu kita ingin panjang umurnya, banyak rezekinya ini tidak hanya di dunia. Nanti kalau di hari akhirat seperti tadi Bu Endang sudah menyiapkan dana untuk 11 orang umroh. Itu kan bukan cuma sampai di sini saja pahalanya ditambah lagi rezekinya. Di hari akhirat akan terus ya ditambah lagi karena semakin soleh orang yang pulang dari umroh ini, semakin banyak amal solehnya Bu Endang kebagian terus amal soleh dari mereka. Ya. Nah demikian juga kita dengan silaturahim ini umur jadi berkah. Bukan sekedar kita panjang umurnya lebih daripada Masya Allah nih bisa Atifah 71 tahun ya. Udah lewat dari usianya Nabi 8 tahun. Jadi udah bonus 8 tahun ya. Mudah-mudahan semakin panjang umurnya, tambah sehat, ya banyak rezekinya dan istiqomah sampai husnul khotimah. Nah kita berharap rezeki yang diberi ini bisa kita bawa ke akhirat, bukan cuma habis di dunia. Karena kalau kita lihat di dalam hadisnya itu ada hubungan antara rezeki kemudian dengan panjang umur, tapi dengan menyambung silaturahim. Man sarrahu an yumsakalahu fi rizqihi au yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Jadi dalam hadis ini ada 3 hal yang harus kita ambil. Pertama yaitu sedapat mungkin barang siapa yang ingin bertambah rezekinya maka tentu adalah dia bersilaturahim ya. Barang siapa yang senang untuk bertambah rezekinya, bertambah panjang umurnya, maka sambunglah silaturahim. Ada 3 yang menjadi kalimat penting dalam hadis ini, yaitu bagaimana kita
mengambil rezeki itu dengan memperbanyak kenalan kita, sahabat kita, saudara kita. Ini mungkin yang disebut dengan jaringan bisnis, ya. Ada hubungan antara memperbanyak kenalan sahabat saudara itu akan berefek kepada bertambahnya rezeki. Selama kita bisa bermuamalah, bergaulnya dengan adab-adab Islam, maka bisnis dan tidak bisnis dengan banyak bersilaturahim itu akan bertambah rezekinya. Ketika kita sudah bisa menyatukan hati dengan orang-orang yang kita silaturahmikan, maka siapapun yang sedang dapat rezeki dia akan ingat siapa saja saudara-saudaranya, siapa saja kerabatnya, siapa saja sahabat-sahabatnya. Maka tentu akan terus berbagi kepada mereka. Belum lagi Allah itu akan mencondongkan hatinya untuk memberi rezeki itu kepada orang-orang yang sudah rajin bersilaturahim dengan dia. Jadi walaupun misalnya sudah jauh, tidak bisa bertemu, tapi silaturahim masih terjaga. Sekarang silaturahim bisa banyak online caranya, ya. Tetap itu akan diingat. Dan zaman sekarang pun rezekinya tidak harus dengan hadir depannya. Sekarang main transfer juga bisa kan, ya. Jadi memang luar biasa di zaman sekarang itu, sangat memudahkan, apalagi tanpa diatur oleh ilmu yang diperoleh oleh manusia. Allah sudah mengatakan bagaimana cara untuk membagi kepada mereka yang rajin silaturahim ini. Terus yang kedua, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaklah dia bersilaturahim. Nah, panjang umur ini bukan berarti nanti harusnya sudah tentukan misalnya orang ini 80 tahun, sekarang sudah misalnya 78 tahun, bukan berarti tambah lagi 12 tahun, tambah lagi 20 tahun, tapi akan ditambah amal solehnya seperti dia lebih panjang lagi umurnya. Nah, itu mengapa silaturahim itu harus kepada orang-orang yang soleh. Kita utamakan silaturahim itu kepada orang soleh, terutama pada guru-guru kita, pada orang yang berilmu, pada orang yang alim. Karena dengan semacam itu silaturahimnya kita baru memandang wajahnya itu sudah ada ilmu yang kita dapatkan. Kalau kita lihat wajahnya glowing banget, padahal nggak pernah ke salon. Ini glowingnya kenapa ya? Cahaya timbul dari mana? Oh, dia rajin silaturahim, oh dia rajin qiyamul lail, oh dia rajin baca Quran, ya, oh dia rajin berwudu. Kita bisa belajar dari dia. Ini orang nggak pernah ke salon kok mukanya bening sekali. Karena apa? Oh, ini dari bekas wudunya, oh ini dari cahaya qiyamul lailnya, oh ini dari cahaya Al-Qur'annya. Akhirnya kita bisa belajar. Padahal kita belum dapat ilmu aja, belum bicara dengan dia. Apalagi kalau sudah berdialog, kita bertanya, kita dapat ilmu, dapat arahan. Kita hari ini bisa dapat berapa arahan bisa surah kalau saja atifah, ya. Nah, jadi sangat penting. Tapi selain itu, karena ini silaturahim yang dibingkai oleh organisasi, jadi harus ada nih efek organisasinya. Selain kepada pribadi, rezeki kita bertambah, umur kita semakin panjang seperti umurnya, semakin amannya, semakin banyak seperti usianya lebih panjang lagi, kita pun sedapat mungkin memberikan efek positif kepada organisasi kita. Apa yang pertama? Soliditas. Soliditas kita harus semakin kuat. Kita soliditas organisasi jangan karena ikatan uang. Kalau karena ikatan uang kita sudah habis nih. Karena nggak ada yang bisa mendanai, ya, sumber dari penghasilannya organisasi. Karena kita organisasi bukan organisasi bisnis. Kita justru organisasinya organisasi sosial yang ingin selalu memberi, bukan minta kepada orang gitu. Jadi di sini memang jadi ladang dakwah kita, tapi sekaligus ladang perjuangan kita. Di sini kita diminta soliditasnya, semakin erat hati kita, pemikiran kita supaya bersatu, dan aktivitasnya yang pertama itu dengan niat bahwa ini adalah medan perjuangan kita dalam berdakwah, dalam berkegiatan sosial pada masyarakat, memberikan kepedulian pada mereka sehingga ada dana, ya, kita tetap harus solid, harus utuh. Terus yang kedua, kita harus lebih aktif lagi sebagai organisasi salimah. Akhirnya harus punya aktivitas yang banyak, apalagi ini di pusat, ya, bukan di daerah. Di daerah ini sudah memberikan contoh pada kita, mereka sering mengirim videonya, foto-fotonya di kegiatan mereka. Kita yang namanya di pusat itu sebagai pimpinan harus memberikan qudwah. Contoh dari bidang sosial apa saja nih kegiatannya? Contoh dari bidang pendidikan, dari bidang dakwah, dari bidang ekonomi, dari bidang apa lagi? Ketahanan keluarga, ya. Kemudian hukum, kerjasama antar lembaga. Ini kira-kira apa yang jadi contoh buat mereka? Kan seharusnya mereka itu melihat ada proyek apa nih dari pusat gitu, ya. Yang namanya pusat itu seperti orang di panggung tinggi sekali. Nah, mereka itu ada di bawah melihat seperti apa sih yang ada di panggung ini gitu. Menjadi inspirasi dan contoh bagi mereka. Nah, terus yang ketiga, ini saya nggak pernah dengar, udah cukup lama, berapa bulan ya, setelah masa-masa COVID ini.
kegiatan-kegiatan kita di Alpin. Tidak harus besar, yang penting itu ada gitu, dan terus simultan ya, ada kelanjutannya. Mungkin kalau misalnya ada latihan 1, latihan 2, latihan 3, kita nggak dari organisasi kemarin sudah 2 kali ya, nanti harus ada yang ketiga dan keempat. Karena yang namanya Rubiah University itu pertama harus digerakkan rohaninya dan berpikiran, jadi ilmunya juga harus ditambah terus gitu, supaya kita nanti bisa memberikan banyak kepada masyarakat. Nah, selain itu yang keempatnya tentu saja kita berharap organisasi ini menjadi salah satu pilihan untuk kemenangan umat. Jadi tadi sudah